Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, tetap kita bersyukur kehadirat Allah dan selalu berdoa kepada Allah agar dilepaskan dari berbagai pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Dhallun mudillun. Karena kalau kita sudah digolongkan sesat oleh Allah, kita sulit keluar dari pintu kesesatan itu kecuali dengan menyesali diri dan benar-benar meninggalkan segala yang menyesatkan. Saya sangat tertarik dari tiga tokoh, yaitu Dr. Rozi Hasim, Idrus Ramli, Kah Abdus Somad. Jadi tiga orang yang tentu saja membakar semangat sebagian umat Islam yang cenderung fanatik kepadanya untuk membenci Wahabi. Berbagai macam cara digunakan bagaimana supaya bisa benci Wahabi. Tetapi yang terjadi, saudara, ketiga tokoh ini akhirnya harus saling bertarung pemikiran berkaitan dengan problem yang dimunculkan oleh Dr. Rozi berkaitan dengan lakop roh, nama roh. Ada-ada saja ya. Jadi menurut Ar-Rozi itu roh punya nama tersendiri. Jadi kalau mau kita cepat diterima doanya, maka harus melibatkan bapaknya ruh. Dia kadang-kadang menyebut bapaknya ruh itu Abul Ruh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kadang-kadang dia menyebut bapaknya ruh itu adalah Imam Mahdi. Artinya ini lucu banget, saudara. Karena apa? Satu orang saja sudah saling yaitu bersilang pendapat. Bagaimana kalau tiga orang? Nah, itulah yang terjadi. Idrus Ramli tidak sepakat, menyatakan bahwa saudara Ar-Rozi ini sudah disesatkan oleh gurunya, gitu. Dibisikin oleh gurunya, kena sihir, kena ilmu lampah lumpuh istilahnya itu. Lain lagi yang Kah Abdul Somad, akhirnya dia pun menarik bahwasanya itu adalah sesat menyesatkan apa yang disampaikan oleh Ar-Rozi. Dia berbicara itu UUD, ujung-ujungnya duit. Ini dia, kalau memang tiga ulama itu beda bimbingan dari Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi tentu saja kalau berbicara agama itu tidak keluar dari konteks yang bisa menyesatkan banyak orang. Karena seluruh kitabnya itu adalah logika. Ketika logika itu dijadikan pemikiran, tidak berpegang kepada referensi, dan referensinya itu mengada-ngada, kalaupun pegang referensi, pada akhirnya itu akan saling terkam. Seperti harimau sama-sama lapar, sehingga harus memangsa, yaitu sama-sama jenis harimau. Nah, ini yang tentu saja tidak kita harapkan. Terjadinya permusuhan di tengah-tengah umat Islam. Lah, bagaimana bisa menerima perbedaan? Ya, bagaimana bisa menerima perbedaan antara Wahabi dengan mereka yang ngaku-ngaku Aswaja? Satu Aswaja saja nggak bisa itu menerima perbedaan. Ini menunjukkan bahwa dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ketika ada satu golongan itu saling sikut menyikut di dalamnya, menunjukkan golongan itu sesat. Saya lupa hadisnya itu, tapi ada hadisnya. Nah, dari itu kita itu harus mampu membedakan mana yang benar-benar Aswaja dan mana Aswaja KW. Jadi ada Aswaja original, ada Aswaja KW. Nah, kita pastikan siapa yang masuk Aswaja KW dan siapa yang Aswaja original. Ini saya pinjam istilah Idrus Ramli ketika berbicara Tarawih KW dan Tarawih origin. Ya, terpaksa ini saya pakai. Untuk sementara kita dengarkan ketiga kelompok ini.
secara jasad Pak ya, dengan saudara ruh. Dalilnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Loh, babenya siapa? Ya, bapaknya siapa? Itulah Rasulullah, Abul Mukminin, bapaknya orang beriman. Maka istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Abul Mukminin, padahal itu nama beliau sebenarnya. Disebut lebih tepat Abur Ruh. Saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh. Dan yang meniupkan roh tidak dicipta Pak. Tapi jika yang dimaksud roh itu jiwa dicipta. Jadi tergantung nih, kan ulama kita kadang menyebut roh tapi artinya nafs. Menyebut roh artinya kolbu, seperti Imam Ghazali. Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Qushairi, Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu. Kulir ruh min amri rabbi. Amri rabbi tidak dicipta. Roh adalah urusan Allah. Lillahil amru, ya. Allah punya amr, tapi juga punya penciptaan. Jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini, fisik ini dengan kun fayakun. Kalau ruh enggak, tiupan Pak. Tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nur, nah yang Bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada 3 nasab. Ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad, banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi As-Sagaf yang wali di Parung, almarhum, udah meninggal ya, pesantren Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya, tiba-tiba ada orang nyapa, kamu si anu ya, bin sampai ke Rasulullah. Itu nama jasad, silsilah jasad, bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu Pak. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, cuma Nabi yang tahu. Karena kolbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al-Mahdi, maka beliau tahu Pak nanti. Tapi nantinya udah nggak lama loh Pak ya. Jangan dikira 100 tahun lagi. Enggak. Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolab Pak sekarang. Bener nggak? Biasanya virus itu ya nggak nyampe setahun hilang. Udah setahun 2 tahun hilang. Kalau ada wali yang doa. Kan wali nggak mau doa Pak. Jadi wali-wali nggak berani doa, ya Allah angkatlah virus, nggak berani. Su'ul adab. Allahnya berkehendak ada virus, kita mau virusnya diangkat, sopan nggak? Maka mereka sekarang cuma ridho dengan apa yang ada. Itu wali. Jadi mohon maaf, kalau bapak-bapak ini ngotot, ya Allah angkatlah virus, jangan maksa Allah dong ya. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan? Ya Allah berikan aku kesabaran, ridhoi kami. Jika umur kami panjangkan dalam keselamatan. Jika Engkau ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid. Amin. Itulah tadi pemaparan Ar-Razi ya, berkaitan dengan ar-ruh. Menurutnya itu ar-ruh itu punya Abu Ruh. Nabi Muhammad dikatakan Abu Ruh. Kadang-kadang dia ujar Imam Mahdi Abu Ruh. Jadi bingung sendiri dia. Yang ini tentu saja adalah daya khayal
Ya, daya hayal orang-orang yang suka menghayal. Kalau orang itu dulu adalah orang yang suka mengkonsumsi morfinis itu. Iya, kalau dulu seperti itu biasanya itu nge-fly kemana-mana pikirannya, membicarakan sesuatu yang tidak pernah ada ya di dalam Islam. Sebagai bukti memang tidak pernah ada, tidak seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah yang mulia, tidak seorang pun dari kalangan ulama-ulama fikih sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam lainnya itu yang pernah membicarakan adanya laqab roh dan sebagainya ya. Tentu saja kalau kita melihat juga acuannya kepada ulama-ulama ahli hadis, tidak akan kita menemukan berita-berita seperti itu, melainkan adalah berita-berita hoax saja yang ditulis dalam bentuk kitab. Tentu saja kitab-kitab itu kan bisa dikarang dengan daya hayal yang luar biasa. Karena kalau tidak dimasukkan hal-hal yang bersifat khurafat dan tahayul ke dalam kitab, Islam itu tidak akan berwarna-warni. Makanya dilakukan berbagai macam cara oleh musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang yang kuat feelingnya itu bagaimana melahirkan tulisan-tulisan yang bisa mengganggu ketenteraman Islam. Di antara salah satunya melalui filsafat, karena memang filsafat ini di dalamnya penuh dengan kebebasan berpikir. Tentu saja dengan segala hayalnya dan utopisnya, alat-alat yang digunakan untuk berpikir itu digunakan hanya untuk merumuskan kepalsuan dan hoax atau hoax, sehingga bisa menjadi sebuah problem di tengah-tengah umat yang tentu saja sulit dipecahkan. Dan tentu saja ada juga yang pro dan ada yang kontra. Dua kelompok inilah yang kelak kemudian melahirkan berbagai gagasan antara serang menyerang ya, antara lawan dan kawan itu. Nah, tentu saja ini juga tidak kita sukai, karena yang jelas kalau sudah mengotori Islam itu tidak bisa itu. Jadi masalah ruh ini bukan masalah, sudah dikatakan wa qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan pengetahuannya tentang roh, sedikit saja. Bahwa roh itu dari Allah saja, itu pengetahuannya. Jadi jangan kemudian roh itu dikatakan ini, dikatakan itu. Kemudian roh dengan nafas itu persis cerita yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Qadirun Yahya itu dalam buku Islam Ayah ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi itu menyamakan Dedemit, Gondoruo dan sebagainya itu kemudian sama dengan Tuhan. Mungkin itu salah satu gurunya Ar-Razi gitu. Jadi thariqah-thariqah seperti ini jelas tidak ada tuntunan. Udahlah ikut Islam yang benar sajalah. Ikut Islam sunnah, ikut Islam Quran, ikut sunnah, ikut para sahabat, itu yang selamat. Jangan kemudian menoleh-noleh kepada orang yang sekarang ini, yang jauh dari bingkai pemahaman para sahabat, yang tak pernah terlintas di mata-mata para sahabat. Apakah semua sahabat itu bodoh sehingga dianggap oleh orang Toriko itu orang awam? Ya, kan kadang-kadang begini, kaum Toriko ini lucu saudara. Kaum Toriko kadang-kadang menempatkan Toriko itu sebagai jalan yang berbeda dengan kaum awam. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW itu disebut syariat kaum awam. Jadi ada syariat yang bukan kaum awam itu, yaitu kalau mereka mampu mencapai tingkat kualitas makrifat. Ini pemahaman penyesatan di tengah-tengah umat. Jadi melalui toriko, melalui syariat, melalui hakikat. Nah, kalau sudah sampai ke hakikat itu artinya sudah hampir sampai kepada puncak. Nah, tentu ini yang makin lucu. Ya tidak heran kalau di Indonesia ini banyak orang yang bercita-cita menjadi wali, termasuk Ar-Razi. Menjadi wali dan diwalikan oleh orang banyak. Alhamdulillah. Kalau saya itu sudah pernah jadi wali nikah. Nah itu ya. Jadi itu lucunya. Nah ini kita lihat bantahannya dari Abdus Somad. Nama itu hanya Allah. Begitu dalam kitab Al-Umyah ditulis oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. La ya'lamuha illallah. Yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang ini menyakit, ambo tahu. Dan kalau mau tahu, nanti yang bagi tahu
tahu nama kamu. Pas awak minta nama saya siapa? Wani Piro. Ciri aliran sesat dua, UUD, UUW, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Mudah-mudahan kita terselamatkan anak cucu daripada ini, insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah tadi bantahan dari Kah Abdus Somad berkaitan dengan Lakopro ya. Ujung-ujungnya duit katanya. Nah ini makin menunjukkan memang ketika umat Islam ini memasyarakatkan bid'ah dan menjadikan otak sebagai dewa tunggal dalam kehidupannya guna menafsirkan yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian tentunya dikondisikan dengan keberadaan dirinya yang seolah-olah punya kekuatan, seolah-olah punya kemampuan, seolah-olah mufassir, padahal hanya dengan basa-basi saja dan tidak pakai literatur. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak ditarik ke dalam jalan yang benar, tetapi mereka itu dilemparkan ke dalam kesesatan, sehingga antara satu dan lainnya tidak saling membenarkan, melainkan saling menyalahkan gitu. Nah ini menunjukkan memang benar ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang berpegang teguh kepada kesesatan itu tidak akan tentram hidupnya, gelisah hidupnya, merasa terancam hidupnya. Dan biasanya memang ahlul bid'ah seperti itu, tidak akan tenang hidupnya, tidak akan tentram hidupnya, dan selalu terangsang untuk berbuat yang aneh-aneh di dalam agama. Sehingga kita sering melihat ahli agama yang didasarkan, ahli agama yang mendasarkan pemahaman agamanya kepada hawa nafsu, itu aneh-aneh perkataannya gitu. Aneh-aneh, bahkan lebih tinggi dari Nabi kadang-kadang. Merasa mengetahui ilmu gaib, merasa mengetahui ini dan sebagainya. Artinya orang ini kalau sudah tingkatnya tinggi, dia tahu kapan akan mati dan sebagainya. Padahal la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu ilmu gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ilmu gaib itu di kalangan mereka menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, dianggap sebagai makanan empuk seperti pisang goreng saja, bahwa setiap orang itu bisa mendapatkan ilmu gaib. Lucu ini saudara, lucu dan lucu saudara. Nah kita dengar lagi dari itu Ramli. Ini memang fenomena baru di tasawuf Indonesia. Dari dulu gak ada. Kita ngaji tasawuf bertahun-tahun gak pernah tahu nama ruh, gak pernah. Ini baru-baru aja lah. Dan katanya kalau ingin tahu nama harus bayar. Itulah pernyataan Idrus Ramli. Tentu lucu kan saudara. Orang yang tadinya menyerang Wahabi itu antara satu dan lainnya saling bertengkar masalah ruh, sesuatu yang tentu saja kebohongan. Pasti bohong itu akan dipertemukan dengan kebohongan. Nah karenanya hati-hati Anda jangan berbohong. Jauhilah ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu bukan mengajak kita ke jalan surga, melainkan menjauhkan kita dari ajaran Islam yang benar. Ibnu Qudamah itu pernah menyatakan kaum ahlul bid'ah itu memiliki beberapa ciri. Di antaranya mereka memiliki karakter selain karakter Islam dan sunnah sebagai akibat, yaitu dari bid'ah-bid'ah yang mereka ciptakan, baik yang menyangkut urusan perkataan mau perbuatan atau keyakinan. Jadi ahlul bid'ah seperti itu. Dia baru merasakan agama kalau dia bisa menciptakan agama, seolah-olah seperti itu. Karena manistahsan faqad syara'ah. Siapa yang beranggapan baik terhadap sesuatu telah menciptakan agama gitu. Iya, orang sudah tidak ada diada-adakan, tidak ada diada-adakan. Dan orang-orang yang tentu saja suka ngefly itu, umumnya ngefly ini para ahlul bid'ah itu ngefly terus. Tidak ada ahlul bid'ah yang tidak ngefly, karena mereka itu ingin mencapai sesuatu didasarkan kepada ciptaannya sendiri, didasarkan kepada ide-idenya sendiri, didasarkan kepada kemauannya sendiri, bukan didasarkan kepada kitab Allah, bukan didasarkan kepada kitab Rasulnya, tetapi didasarkan kepada hayalan-hayalannya. Itu ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua, mereka itu sangat fanatik.
kepada pendapat golongan mereka, sehingga mereka pun tidak mau kembali kepada kebenaran meskipun kebenaran itu sudah tampak jelas bagi mereka. Jadi mereka itu punya rasa gengsi untuk mengakui kebenaran orang lain walaupun benar. Tentu saja karena ditunggangi oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang membelenggu orang itu sehingga memaksa orang itu menjadi orang yang paling depan membela bid'ah-bid'ahnya. Dan mereka tidak akan merasa bisa yaitu memberikan jawaban kecuali dengan cara-cara yang bid'ah. Mereka tidak juga bisa menenangkan batinnya kecuali dengan cara-cara bid'ah pula memberikan jawaban kepada orang. Jadi jawabannya pun bid'ah kadang-kadang itu. Jadi jawabannya pun didasarkan kepada daya hayalnya semata. Dia berusaha menghayal sedemikian rupa agar agama itu penuh dengan hayalan-hayalan gitu. Bahayanya ahlul bid'ah itu. Mereka membenci para imam Islam dan para pemimpin agama. Sudah jelas, walaupun imam Islam mau mengatakan bahwa Allah begini, mereka tidak mau. Mereka lebih banyak mengikuti akal-akalnya. Jadi mereka ini agamanya adalah agama akal-akalan. Yang jelas ahlul bid'ah ini akan selalu menciptakan rumusan-rumusan baru, ide-ide baru, inovasi di dalam agama, kata mereka itu. Jadi disamakan dengan inovatif ilmu pengetahuan yang berkembang terus-menerus. Demikian juga Islam itu diinovasi oleh mereka dengan berbagai macam cara supaya bisa melahirkan pengikut yang banyak paham-pahamnya itu. Dengan cara-cara seperti itu dikaranglah berbagai macam amalan yang bisa menarik massa. Itulah yang tentu saja tidak kita sukai dari mereka. Karena mereka ini bukan makin meningkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi makin terpuruk iman dan keyakinannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali dari saya, mudah-mudahan mereka yang masih punya keyakinan penuh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah teruslah di bawah naungan Allah dan Rasulnya. Iqtida siratal mustaqim. Tentunya kita dengan petunjuk siratal mustaqim itulah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.